Shalom umat yang dikasih Tuhan, senang dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam ibadah hari ini. Bersama saya Mia, mari kita ikuti Haugi News minggu ini. Selamat bagi yang berulang tahun di bulan November. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan selalu mengiringi langkah Anda. Selamat kepada Bapak Mujiono dan Ibu Widati yang telah menerima peneguhan nikah pada hari Minggu 25 Oktober di gereja. Telah menerima pemberkatan nikah antara Andreas Kriswanto dan Johanna Elivili yang dilayani oleh Bapak Gembala pada Sabtu 31 Oktober di Semarang. Nikmati hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk link akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Bawa anak-anak kita untuk bersukacita mengenal Tuhan dalam Cool Kids dengan tema Faith yang akan diadakan besok Rabu jam 5:30 sore melalui aplikasi Zoom. Minggu ini, kita akan terkoneksi secara virtual melalui WhatsApp video call dalam Cool. Info lebih lanjut dapat menghubungi Gembala Cool. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 11 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian Haugi News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya shalom, boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini. Saya percaya kita adalah umat pilihan Tuhan, amin. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari bawa dengan hati kita yang sungguh-sungguh rindu mencari wajah Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mencari hati Tuhan pagi hari ini. Bila dengan segenap hati kita mau bawa pujian, penyembahan. Amin. Yang setuju boleh lambaikan tangan kita pagi hari untuk Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita akan berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Terlebih untuk seluruh umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami yang datang beribadah Tuhan. Kami yang di tempat ini, kami yang di rumah-rumah Tuhan, kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, kehidupan kami untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas kehidupan kami, bahwa Engkau bertata atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini. Karena kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu, memuji, menyembah, bahkan meninggikan Engkau Tuhan kami yang heran. Terima kasih Bapa, sebab segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau yang siap, sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan lebih lagi. Engkau yang antusias, Engkau yang semangat, mari bersama-sama bawa dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Sebab segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Dengan sukacita, dengan kekuatan, katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
bersyukur. Hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang mau katakan. Mari bela pagi hari ini dengan kekuatan-Mu. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah hanya bagi nama Tuhan segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Soraklah, soraklah. Mari bersama-sama lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa yang di rumah-rumah, mari bersoraklah bagi nama Tuhan pagi hari ini. Sebab sukacita-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Katakan soraklah, soraklah, amin. Soraklah, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Apa kata kamu katakan? Dengan sukacita pagi hari ini, sorakan untuk Tuhan. Haleluya. Engkau yang percaya, engkau yang terima kekuatan, katakan haleluya. Puji nama Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah di atas segala nama. Engkau Allah di atas segala Allah yang kami tinggikan. Kami percaya seluruh umat-Mu datang dengan sukacita yang dari surga berlimpah atas kehidupan umat-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, terus kami mau bawa penyembahan kami, korban syukur kami dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh, membawa dengan segenap hati kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Mari umat Tuhan, engkau angkat suara-Mu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari dengan kekuatan, dengan roh-Mu kau ucapkan kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Kau hadir atas seluruh umat-Mu. Lebih Kau hadir Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami bawa hati kami, kami bawa penyembahan kami. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan, datang menyembah. Ya Tuhan, Engkau menyelidiki setiap hati kami, Engkau menyelidiki setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan datang membawa kerinduan kami padamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Saya persilakan umat Tuhan duduk kembali. Mari bawa dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan pagi hari ini. Hati yang bergairah kepada Tuhan. Tapi roh yang memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur ya Allah. Bersyukur pada
Terlebih pagi hari ini Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermazmur bagi nama-Mu, bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkaulah kebenaran kami. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyata. Mari bersama-sama tinggikan dirimu. Biarlah hanya nama Yesus yang kita tinggikan. Biarlah nama Yesus yang kita tinggikan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Saudara sendiri yang di rumah-rumah, katakan tinggikan, tinggikan. Sungguh-sungguh bawa korbanmu pagi hari ini. Ya Tuhan, kebesaran-Mu ya Tuhan mengatasi segala bumi. Kau Allah yang kami tinggikan. Ya sambil bangkit berdiri, sungguh-sungguh kau katakan kepada Tuhan, tinggikan dirimu ya Tuhan, mengatasi langit. Katakan kebesaran-Mu yang mengatasi segala bumi. Mari bawakan hatimu, katakan pujian ini. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Mari kita menyembah, mari musik menaikkan pujian ini. Mari bawa hatimu lebih sungguh lagi kepada Tuhan pagi hari ini. Di bulan yang baru Tuhan ingin bersama ini kami bawa hati kami, membawa rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami, hati kami, bahkan roh kami berkata, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Lebih lagi bawa syukur-Mu kepada Tuhan. Mari di rumah-rumah, sediakan waktu-Mu yang terbaik untuk Tuhan.
Oh, kita berbahasa roh. Bawa rohmu menyembah. Bawa rohmu menyembah. Ada hadiratmu Tuhan. Ada kekuatanmu bagi hari ini. Ini kami umatmu Tuhan. Terus bawa hati dan rohmu. Dunia boleh bergoncang Tuhan, tetapi kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab kami adalah anak-anak-Mu ya Allah. Kami adalah umat pilihan-Mu ya Tuhan. Lebih lagi katakan, tinggikan dirimu. Mari sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Mengatasi, amin, amin Tuhan. Yang mengatasi segala bumi. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Bersama katakan, sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan yang besar. Mari umat Tuhan dengan segenap kekuatan-Mu, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya, sorakan haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Mari dalam beberapa saat, mari bawa hati kita lebih lagi pagi hari ini. Mari sungguh-sungguh, jangan kita terbatasi oleh keadaan, tapi sungguh-sungguh pagi hari ini lepaskan penyembahan kita untuk Tuhan. Lepaskan penyembahan kita untuk Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Mari serukan nama yang ajaib Yesus. Seluruh umat Tuhan serukan nama yang ajaib Yesus. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Suruh umat-Mu datang, suruh umat-Mu datang Tuhan. Pagi hari ini membuat syukur kami. Penuhi kami pagi hari ini dengan Roh-Mu. Penuhi kami pagi hari ini dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu. Kami rindukan Roh-Mu memenuhi hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan, sorak-sorai untuk Tuhan.
Hadir atas seluruh umat-Mu pagi hari Tuhan. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang putus pengharapan diberikan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Kau yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur menikmati kekuatan yang baru di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang terima kekuatan yang baru, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya persilakan kita duduk. Shalom saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39. Mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi.
Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Teriakan haleluya. Wow, luar biasa. Jemaat YLB. Saudara, saya ajak saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama baca tentang Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga kita sama-sama perkatakan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, jika saudara butuh masker, misalnya pengap itu butuh masker medis, saudara bisa minta di meja asyir, itu ada masker medis kalau memang butuh. Pertama, yang kedua setelah selesai ibadah, harap untuk duduk dulu, nanti diatur oleh petugas untuk keluarnya, nanti diatur. Jadi keluarnya itu sesuai dengan protokol, jadi nggak terlalu berhimpitan. Amin. Yang bisa yang tahu, yang mengerti katakan amin. Amin, luar biasa. Mari kita sama-sama berkatakan tahun 2020. Sekali lagi tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari ya sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur Bapak buat hari yang indah ini. Di minggu yang diberkati Tuhan. Di minggu yang Tuhan
Kami merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Dan di hari Minggu pagi ini kami berdoa Tuhan, buat setiap pemimpin rohani kami ya Tuhan, dari Ketua BPH GPI, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD Jateng dan DIY, Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak rohani kami ya Tuhan, dari Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notorajo, Bapak Ruby Dirantara, dan gembala kami di tempat ini ya Tuhan Yesus, Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Bapak buat setiap pemimpin yang Tuhan telah pilih dan tetapkan ya Bapak. Kami berdoa buat setiap mereka ya Tuhan. Tuhan yang urapi setiap mereka, Tuhan yang tuntun setiap pelayanan mereka. Tuhan yang selalu hadir bersama mereka ya Tuhan, menuntun setiap jalan-jalan mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya dalam pelayanan mereka ya Bapa, kuasa-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Banyak akan jiwa-jiwa akan melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka akan mengenal Tuhan secara pribadi. Berkati siap mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Wonosobo. Kami berdoa buat kota Wonosobo, Shalom Wonosobo, Wonosobo diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang melawat kota ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pertanian Wonosobo diberkati Tuhan. Pariwisata Wonosobo diberkati Tuhan. Industri diberkati Tuhan. UKM diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di kota ini Tuhan. Kesejahteraan Wonosobo luar biasa diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat 900.000 jiwa penduduk Wonosobo Tuhan yang lawat ya Tuhan. Dan kami percaya Pentakosta ketiga pun akan terjadi di kota kami ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya generasi Yeremia akan bangkit di kota ini. Berkati ya Tuhan pemimpin kami dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda TNI dan Polri. Roh takut akan Allah dari depan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Kami perkatakan Indonesia diberkati Tuhan. Damailah Indonesiaku. Kami tahu Tuhan Engkau hadir, Engkau menyertai dan Engkau yang memberkati bangsa ini Bapak. Berkati pemimpin kami dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menterinya Tuhan Yesus. Roh takut akan Allah di depan mereka. Dan kami percaya Tuhan, pandemi sekarang ini ya Tuhan, COVID-19 ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang menyembuhkan segala yang sakit Tuhan. Tuhan memulihkan dalam segala hal kesehatan Tuhan Yesus. Dan kami percaya COVID-19 ya Tuhan akan segera reda, segera sembuh semua. Dan semua akan selesai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ekonomi Indonesia diberkati. Dalam segala aspek diberkati Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Pentakosta ketiga akan terjadi di bangsa ini dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem. Makasih Bapak. Kami juga berdoa persembahan yang Tuhan kami bawa hari ini ya Bapak. Tuhan, kuduskan sucikan persembahan yang kami bawa ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhenti memberkati kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Aku hidup bukan karena ku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Aku hidup bukan karena ku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Lebih lagi katakan aku hidup bukan ya Tuhan. Kami hidup karena iman percaya kami. Karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya. Mari saudara sendiri yang di rumah-rumah katakan pujian ini. Aku hidup ya Tuhan, tetapi karena iman kepada Anak
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Kami tahu ada hadirat Tuhan yang dahsyat dan Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, supaya sungguh firman yang kuat boleh diberitakan dan menjadi rema bagi setiap umat-Mu. Demikian juga umat Tuhan boleh menangkap dengan jelas dan kami memiliki iman yang benar, iman yang sejati. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan tentang true faith, ya. Iman yang benar, iman yang sejati. Saudaraku, iman yang benar adalah iman yang powerful, ya. Iman yang asli, iman yang ori. Kalau ada ori berarti ada yang palsu, ada yang aspal, asli atau palsu. Kalau di dunia perdagangan itu ada istilah barang ori, ada istilah barang KW. Ya, KW1, KW2, KW3. Biarlah iman kita sungguh-sungguh adalah iman yang ori sesuai dengan firman. Amin saudaraku. Kita melihat sekarang dalam teks kita Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Baca dengan suara keras. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah saudara, dari ayat ini kita akan bersama-sama belajar. Ya, saya minta semuanya sungguh-sungguh fokus supaya menangkap apa yang dimaksud oleh iman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang pertama saudaraku dari ayat ini adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, pada bagian A dikatakan demikian. Saudara, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, apakah Anda punya harapan? Yang punya harapan lambaikan tangan saudara. Ini penting saudara. Kalau orang sudah nggak punya harapan, berarti dia itu orang yang sudah putus asa. Ya, orang hidup harus punya harapan. Tetapi yang perlu kita renungkan, kita pelajari adalah demikian saudaraku. Ya, bahwa harapan kita itu seperti apa? Kalau orang dunia, orang di luar Tuhan, kalau mereka lagi susah harapannya apa? Tentunya ditolong, ada pertolongan. Kalau mereka lagi sakit harapannya apa? Sembuh. Kalau mereka kekurangan harapannya apa? Dicukupkan. Ya. Kalau selalu gagal terus harapannya apa saudara? Ya berhasil. Ya. Nah saudara, sekarang saya mau tanya gini. Kalau orang di luar Tuhan punya harapan yang demikian, dan ketika kita pun hanya memiliki harapan seperti itu, apa bedanya dengan mereka? Apa bedanya saudaraku? Saudara perhatikan ini baik-baik. Ya, harapan tanpa dasar yang benar itu bukanlah iman. Bedakan antara iman dengan pingin. Ya, iman sama ingin itu mirip saudaraku. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa yang disebut oleh iman adalah ketika memiliki dasar, yaitu dasar yang benar. Apa dasar yang benar saudaraku? Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini high-nya tolong dikurangin dikit, terlalu denging ya. Nah saudara, dasar yang benar, dasar yang pertama itu adalah Yesus. Katakan Yesus. Lebih keras lagi, 2, 3. Yesus. Ya. Kalau dasarnya bukan Yesus, itu bukan iman yang sejati. Kalau ada yang tanya, lalu bagaimana dengan mereka yang di luar Yesus? Lah itu memang beda, bukan bagian kita saudaraku. Tetapi saya sedang berbicara kepada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya. Imanmu harus memiliki dasar yang benar. Dasar yang benar itu adalah Yesus. Lalu berikutnya dasar yang benar adalah apa saudara? Baca sama-sama 2, 3. Firman Tuhan.
Sekali lagi lebih keras, 2, 3. Firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, ketika kita memiliki dasar firman, perkataan Tuhan, maka kita punya fondasi yang kuat. Seumpama bangunan, meskipun diterpa oleh angin, oleh banjir, dia akan tetap kuat, dia akan tetap kokoh, saudaraku. Dasarnya firman. Mulai hari ini, saudara, terus tambah lagi, perbanyak waktu saudara untuk membaca dan merenungkan firman, mendengar firman. Jadi ketika engkau berdoa dalam kondisi sakit, dan kita minta kesembuhan, dasarnya apa? Firman. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Ada orang yang mungkin selama ini kekurangan, selama ini dalam kesusahan, dan dia berharap, aku pingin jadi orang kaya. Nanti dulu, dasarnya apa? Ya pingin kaya aja, Pak. Tapi ketika saudara berkata, aku mau seperti Abraham. Abraham dipanggil, dipilih Tuhan. Abraham diberkati Tuhan. Dan hidupnya dipakai menjadi berkat. Itu dasarnya firman. Sampai di sini yang mengerti katakan amin, saudaraku. Hal yang kedua, saudara. Ya, kita ngebut ya, saudaraku ya. Hal yang kedua pada Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama bagian B. Ya, saya mendapatkan demikian bahwa iman itu berhubungan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Sekali lagi saudara, dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Selama ini tanpa sadar, ya, tanpa sadar, orang percaya itu ketika berkata tentang iman atau ada pengajaran-pengajaran tentang iman, hanya diarahkan atau ditujukan kepada hal-hal yang bersifat materi, bersifat benda. Ya, hal-hal yang kelihatan. Contoh, kamu kan anak Tuhan. Kamu harus punya mobil yang bagus dong. Itu tandanya engkau beriman. Anak Tuhan kok gak punya rumah. Anak Tuhan kok ngontrak. Beriman dong supaya engkau punya rumah. Saudara, saya mau katakan bahwa bukan berarti saya itu anti mujizat, saudara. Saya ngalami mujizat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu bisa kasih apapun juga dalam kehidupan kita. Kalau saudara percaya katakan amin, saudaraku. Ya, saya belum dengar semuanya. Kalau saudara percaya Tuhan bisa kasih apapun bagi saudara, Tuhan bisa lakukan mujizat apapun bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, tetapi iman yang sejati, true faith, iman yang benar itu bukan yang seperti itu, saudara. Berapa banyak tanpa sadar pengertian gini. Anak Tuhan sudah 20 tahun ikut Tuhan. Kok masih ngontrak? Ya, saudara, tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Paulus, mereka juga nomaden, saudaraku. Ya, mereka enggak punya itu, saudaraku. Ya, sakit enggak sembuh-sembuh. Masa kamu pelayan Tuhan sakit kok enggak sembuh-sembuh? Kurang iman lu. Lu saudara, hati-hati lo. Jangan sampai terjadi penghakiman seperti ini lo saudara. Ya, tadi saya katakan saya itu percaya mujizat. Saya ngalami mujizat. Saudara percaya mujizat juga katakan amin, saudaraku. Tapi dengar baik-baik. Ya, kita percaya mujizat. Kita percaya Tuhan bisa sembuhkan. Tetapi kalau dalam satu kondisi Tuhan belum kasih kesembuhan, kita mau ngomong apa? Anda dengerin saya apa ngelamun, saudara? Sekali lagi. Kita percaya mujizat. Kita percaya Tuhan bisa kasih kesembuhan.
Tetapi kalau Tuhan belum kasih kesembuhan, kita mau apa, saudara? Apakah kalau kita nggak sembuh, dibilang kita itu kurang iman? Nah ini loh, ini yang harus diriset. Saya berikan contoh. Kenapa Mbak Blas ya? Mencetnya cuma sekali kok. Saya berikan contoh. Siapa saudara? Yang keras dong, semangat. Siapa? Rasul Paulus. Kalau Anda baca cerita Rasul Paulus ini, ya, dalam surat Korintus, Paulus diberi satu duri dalam daging, ya, dan dia sudah berdoa sampai 3 kali meminta duri itu dicabut dari tubuhnya. Tetapi apa jawab Tuhan? Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, ketika Paulus berdoa meminta kesembuhan, meminta duri itu dicabut dari dagingnya, Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab. Tetapi jawaban Tuhan tidak sesuai dengan keinginan Paulus. Duri itu tidak dicabut dari Paulus, ya. Tetapi dengar, Tuhan kasih kekuatan kepada Paulus untuk menanggung semuanya itu. Saudara, itulah kasih karunia. Ya. Jangan kita jadi orang percaya ketika nggak ngalami mujizat, Anda kecewa. Imanmu bukan iman yang asli itu. Iman KW itu, saudara. Dan Tuhan bilang sama Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena ketika engkau lemah, maka kuasaku menjadi sempurna. Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Ya. Jadi duri ini ada yang menafsirkan bahwa Paulus ini ngalami satu sakit. Ya. Semacam sakit ayan gitu loh saudara, epilepsi. Tuhan pakai Paulus enggak? Halo? Ayo dong dijawab dong, ya yang paling depan yang wakili lah. Tuhan pakai Paulus enggak? Tuhan pakai Paulus nyembuhkan orang enggak? Tuhan pakai Paulus membangkitkan orang mati enggak? Ingat suatu kali Paulus berkhotbah, ada seorang bernama Eutikus. Karena saking lamanya Paulus ngomong, Eutikus ini duduk di pinggir jendela lalu liar-liar ngantuk. Jatuh mati saudara. Karena itu saudara saya ingetin kalau dengar khotbah jangan ngantuk. Kayak Eutikus nanti. Jatuh mati. Lalu didoakan oleh Paulus. Bangkit loh saudara. Berapa banyak Paulus mendoakan orang. Loh kalau Paulus doain orang itu levelnya itu bukan cuman flu, pilek, sakit kepala. Kalau itu kan cuman kelasnya obat bodrek saudaraku ya. Tapi Paulus itu berdoa untuk hal-hal yang luar biasa. Sapu tangan Paulus juga bisa menyembuhkan orang sakit saudaraku. Tetapi dengar, Paulus sendiri ketika meminta duri itu dicabut dari dagingnya. Tuhan gak kasih loh saudara. Saudara mau ngomong apa? Dan Paulus hanya berkata semua karena kasih karunia Tuhan. Saya mau tanya saudara jawab. Apakah berarti kalau Paulus gak sembuh, Paulus tidak dicabut duri dalam dagingnya. Apakah berarti iman Paulus lemah? Tidak. Ya. Saudara sekali lagi, saya sedang tidak mengajarkan kita itu anti mujizat. Bukan. Bukan saudara. Saya juga berdoa bagi jemaat yang sakit. Dan ketika saya sampaikan firman seperti ini, kemarin ketika saya pulang dari Semarang, orang tua saya, papa saya itu kan beberapa hari sakit di bagian dada, bawah dada sebelah kiri ya. Dan ketika diperiksa USG, difoto, ternyata ketahuan ada radang di empedunya dan batu itu harus segera diambil. Saya juga doa untuk kesembuhan papa saya. Ya. Tuhan kalau boleh, Tuhan buat mujizat. Saya juga percaya kesembuhan. Saya percaya mujizat. Tetapi yang saya mau garis bawahi hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya itu gini loh saudara. Kalau engkau berdoa meminta kesembuhan. Kalau engkau berdoa meminta mujizat. Tetapi kalau belum mengalami mujizat, jangan kecewa dong. Yang nangkep cuma satu orang. Telat. Ngerti saudara?
Kita minta sama Tuhan. Tapi kalau permintaan kita itu belum dijawab Tuhan, doa kita belum dijawab Tuhan, jangan kecewa. Itu kayak anak kecil gini loh, minta nggak dituruti ngambek. Iman itu bukan seperti itu. Ya, iman itu meskipun doamu belum dijawab, tapi engkau tetap percaya kepada Tuhan, itu iman. Smith Wigglesworth, sing ora iso baca Inggris ra usah melu maca. Bisa? Smith Wigglesworth. Siapa mereka? Siapa dia? Ini dijuluki rasul kesembuhan, rasul iman. Dan saudara tahu apa yang menimpa kehidupan Smith? Ketika dalam pelayanannya, Paulus bangkitkan orang mati. Smith Wigglesworth melakukan lebih banyak dari Paulus. 32 kali dia bangkitkan orang mati. Saya belum pernah bangkitkan orang mati, saudara. Tapi beberapa kali orang saya doakan susah mati, saya doakan malah cepat pulang, saudara. Loh, orang kalau sudah sakit nggak pulang-pulang itu juga siksaan loh, saudara. Betul nggak? Suatu kali saya di Purwokerto mendoakan orang yang sudah katakan ya, saya memang tahu ketika mendoakan, oh ini kayaknya memang sudah waktunya. Pak tolong Pak, ini kok kesakitan tapi nggak berangkat-berangkat. Saya datang bawa gitar. Memang saya dulu dijuluki Satria bergitar, kemana-mana bawa gitar. Sekarang di mobil juga ada gitar. Kalau doain jemaat selalu bawa gitar. Saya nyembah, muji Tuhan. Doa begitu saya pulang, Pak, sudah pulang ke rumah Tuhan. Saudara, dia bangkitkan orang mati 32 kali, lebih dari Paulus. Tetapi dengar, Smith, dia mengalami sakit kanker prostat yang parah. Maaf, kayak wanita. Jadi dia mengalami pendarahan seperti wanita itu menstruasi, saudara. Apakah iman Smith Wigglesworth lemah? Saudara bisa katakan apa? Dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia nggak sembuh loh. Sampai matinya dia sakit kanker prostat. Tetapi yang luar biasa gini, saudara. Dalam penderitaan dia menjalani sakit itu, perhatikan baik-baik. Dia tetap setia melayani Tuhan. Itu iman. Ya. Saudara, ketika saya renungkan bagian ini, Tuhan ingatkan dan saya tangkap, ya Tuhan. Saudara, Tuhan itu terus bukakan, saudara. Terus bukakan. Ya. Jadi bukti iman itu bukan seseorang itu kelihatan rohani, dia bisa berbahasa roh, ya bukan. Bukan dia itu pakai ornamen rohani, di mobilnya ada salibnya, rumahnya ada salibnya, bukan. Tetapi bukti iman itu adalah ketaatan kepada kehendak Tuhan. Contoh dalam Alkitab, Nuh. Ketika Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membangun bahtera, orang bilang gini, Nuh ini orang gendeng ini. Bangun bahtera kok di atas bukit. Yang betul ya bangun bahtera itu di pantai lah. Dia bangun bahtera di atas bukit. Tetapi ketika Tuhan berikan perintah yang tidak masuk akal itu, dengar, Nuh taat. Jadi bukti iman itu apa, saudara? Bukti iman itu apa? Baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Bukti iman adalah ketaatan kepada. Anda boleh ngomong rohani lah. Anda boleh jago muji Tuhan. Orang Kristen itu banyak yang jago muji Tuhan. Tapi tidak taat sama Tuhan. Ya. Kalau Anda nggak taat, jangan-jangan imanmu bukan iman yang ori, saudara. Imanmu KW, saudara. Berikutnya, siapa? Abraham. Saudara, Abraham ini adalah orang yang dituntun Tuhan untuk keluar dari negerinya, untuk masuk ke satu negeri yang Tuhan tunjukkan.
Abraham tidak tahu ke tempat mana Tuhan tuntun dia. Meskipun kita tahu akhirnya, dia pun akhirnya tidak masuk ke sana, dia dibawa keluar lagi. Tetapi saudara, yang saya mau sampaikan adalah bahwa fokus Abraham itu kepada kehendak Tuhan. Bagi dia tidak masalah. Yang penting hubungannya dengan Tuhan. Sampai akhirnya ketika Tuhan kasih perintah, persembahkanlah anakmu, yaitu Ishak. Dengan catatan ya saudara, Abraham itu nunggu Ishak itu nggak main-main loh. Dia tunggu, dia percaya janji Tuhan. Istrinya ketawa, istrinya kayak yakin gak yakin, Abraham tetap percaya. 25 tahun Abraham itu menantikan janji Tuhan. Dalam ketaatannya, dalam kesetiaannya, dan Tuhan berikan janji itu. Tetapi fokus Abraham itu bukan kepada dampaknya. Nah ini saudara, ya. Jadi iman fokusnya itu haruslah kepada kehendak Tuhan. Kalau saudara menerima mujizat, menerima jawaban doa, itu adalah dampak dari ketaatanmu. Jangan keliru, jangan fokus kepada dampaknya, tapi fokus kepada Tuhan dan kehendaknya. Ketika Abraham melakukan itu, ya, dalam hubungannya dengan Tuhan, maka keyakinan itu muncul. Perhatikan, orang yang memperhatikan sungguh-sungguh hubungan pribadinya dengan Tuhan, maka keyakinan iman itu muncul dan semakin kuat. Oke? Anda perhatikan ke depan, saya memberikan gambaran. Ketika saudara memperhatikan hubunganmu dengan Tuhan, maka keyakinan itu akan muncul semakin kuat, semakin kuat. Dan di sana akan membuat kita menemukan dan mengerti kehendak Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang baperan, saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau baperan lagi Tuhan. Kalau Anda baperan, Anda gak ngerti kehendak Tuhan. Ya, fokus sama Tuhan, saudara. Kerjakan ketaatanmu, itu iman. Ya, ketika kita berjalan dalam ketaatan, mujizat terjadi, kesembuhan kita terima. Tapi ingat itu dampak. Ya, berkat, mujizat, kesembuhan itu apa saudara? Biar tak ulang-ulang, biar nyantel. Berkat, kesembuhan, mujizat itu dampak. Tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jangan sampai orang gara-gara kejar dampaknya, nggak dapat, dia kecewa dan dia korbankan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Perhatikan apa yang saya mau bilang ini. Iman bukan alat untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Sekali lagi, iman itu bukan alat untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak, oleh iman, dia melakukan itu. Tidak gampang loh saudara. Bernard umur berapa sekarang? 10. Ishak itu ketika dipersembahkan ya antara anak menuju remaja lah, youth gitu ya, youth, anti-youth gitulah. Gimana rasanya kalau Bernard diminta? Padahal kalian nunggu Bernard tidak sampai 25 tahun kan? Rasanya gimana? Anda pernah enggak bayangin itu? Tunggu 25 tahun sudah dapat. Lagi senang-senangnya diminta sama Tuhan. Itu luar biasa loh Abraham saudara. Kenapa? Karena dia punya hubungan sama Tuhan. Jadi Abraham itu ngerti. Fokus tujuan imannya itu bukan benda, bukan materi, tapi hubungannya sama Tuhan. Ya. Jadi meskipun saat itu Abraham belum mengerti, tetapi karena hubungannya dengan Tuhan, perhatikan baik-baik. Abraham
punya keyakinan bahwa Tuhan itu setia. Katakan amin. Bahwa Tuhan itu sanggup meskipun meminta Ishak dipersembahkan. Tapi Tuhan sanggup untuk membangkitkan Ishak sekalipun meskipun dia sudah mati. Buktinya, dia punya pengalaman. Meskipun aku sudah tua, aku bisa punya anak. Nah, pengalaman itu bukan menjadikan kita menjadi gila mujizat. Tapi pengalaman atau mujizat itu justru mendongkrak iman Abraham. Dia kenal Allahnya. Kalau Tuhan sanggup jadikan aku yang tua ini bisa punya anak. Sekarang kalau Tuhan minta Ishak, aku pun yakin percaya. Ishak mati sekalipun, Tuhan bisa bangkitkan. Itu iman, saudara. Ia mengerti kehendak Tuhan. Dia kenal Tuhan. Kalau orang Kristen yang baperan, saya mau bilang, Anda belum kenal Tuhan. Imanmu bukan iman ori, iman KW, saudara. Maaf saya harus bilang. Hari-hari ini kondisi kayak gini, iman kita itu diuji sama Tuhan, saudara. Dan Tuhan terus bukakan. Ya, supaya kita itu tidak menyimpang. Supaya kita itu punya fokus yang benar. Hanya ada satu orang ketika saya berkata, yuk ikut yuk. Kemana? Udahlah gak usah nanya, ikut saja. Yaitu istri saya. Kenapa? Karena dia kenal saya. Karena dia percaya sama saya. Ngerti saudara? Kalau Anda kenal Tuhan, meskipun engkau gak tahu, belum ngerti, belum mudeng yang terjadi. Anda belum ngerti Tuhan tuntun kemana. Tapi kalau engkau kenal Tuhan, engkau nurut sama Tuhan. Engkau gak protes sama Tuhan. Gak baperan saudara. Ya, jangan jadi orang Kristen yang baperan, saudara. Mosok belum kenal Tuhan baperan. Sudah kenal Tuhan 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Masih baperan. Ya, ayo dong hidup oleh iman. Firman Tuhan bilang seperti itu. Bukti iman itu ketaatan. Ya, saudara percaya enggak kalau iman itu bisa dilihat? Perhatikan ketika Yesus bikin mujizat. Yesus selalu bilang apa? Yesus melihat iman mereka. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Berarti iman itu kelihatan. Dari mana Yesus melihat iman orang itu? Yesus bisa melihat iman dari ketaatannya. Dari mana iman saudara ketahuan? Dari mana Tuhan tahu imanmu? Dari ketaatan saudara kepada Tuhan. Sekali lagi, iman itu bukan terfokus kepada materi dan benda, ya, tetapi kepada ketaatan. Contoh yang terakhir, Yosua. Saudara tahu, ingat kisah ini ketika Tuhan berkata kepada Yosua, memberikan strategi perang yang paling unik sepanjang sejarah. Ya, Tuhan cuman bilang gini, kamu kelilingi tembok Yeriko. Saudara perlu tahu bahwa tembok Yeriko itu kokoh, tebal. Dan menurut hasil survei dan ada orang berkata, di atas tembok Yeriko itu bisa buat balapan kuda, saudara. Berarti temboknya itu lebar. Oke? Lalu Tuhan kasih strategi gini. Kelilingi tembok Yeriko itu setiap hari 1 kali putaran. Sampai pada hari yang ke-6 lakukan itu. Dan pada hari yang ke-7 lakukan 7 kali. Dan pada putaran ke-7 pada hari ke-7. Maka engkau bersorak-sorai. Dan Tuhan bilang gini, ketika engkau menjalani hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6, sampai hari ke-7 putaran ke-6, diam. Loh saudara, Anda baca Alkitab saudara sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya tembok Yeriko itu roboh itu bukan karena pujian penyembahan. Tetapi saya mau sampaikan sesuatu yang lebih dalam lagi. Gini saudaraku, ya, mereka lakukan itu dalam ketaatan. Mereka kelilingi tembok itu hari pertama. Orang Yeriko masih longak-longok. Iki ngapain orang Israel? Putar-putar, batin. Saudara tahu enggak? Pasti mereka itu ngapain kurang kerjaan. Ya, Yeriko di lockdown, orang Israel putar-putar. Hari kedua mereka mulai memprovokasi. Diejek.
Hari ketiga mereka mulai dilempari pakai kotoran oleh orang-orang Yeriko. Saudara bisa bayangkan enggak? Hari keempat dilempari pakai batu. Mungkin ada yang benjol, ada yang berdarah. Anda bayangin kalau pasukan yang bersama dengan Yosua ada yang emosian. Kurang ajar, berani-beraninya kamu ngelemparin. Kamu kira gua gak berani sama lu apa? Gak roboh itu tembok. Ngerti saudara? Tapi mereka tetap jaga hati, mereka tetap tenang, mereka tetap diam. Karena Tuhan bilang gini, diam. Loh saudara sadar nggak? Itu ujian iman mereka itu. Tuhan yang buat skenario seperti itu. Dan ketika mereka lulus, lakukan meskipun dicaci maki, dilempari kotoran, dilempari batu. Anda mungkin belum sampai dilempari kotoran, dilempari batu kan. Kadang-kadang kita sudah mulai emosi, saudara. Dan sampai hari terakhir, akhirnya mereka bersorak-sorai. Dan tembok itu roboh. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Yang dahsyat tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Jadi tembok Yeriko itu roboh bukan hanya karena pujian penyembahan. Dengar. Tapi tembok Yeriko itu roboh. Karena apa, saudara? Karena ketaatan Yosua dan orang Israel kepada Tuhan. Tadi kan saya bilang, kalau orang Kristen itu kan banyak yang jago puji-pujian kan. Ya, suaranya bagus, jago muji nyembah Tuhan. Tapi nanti dulu, lu taat gak sama Tuhan? Kalau jago muji nyembah Tuhan tapi gak taat, firman Tuhan bilang gini, mulutmu memuji-muji aku tetapi hatimu jauh daripadaku. Hati-hati saudaraku. Ya, ketaatan itu penting, saudara. Saya mau tunjukkan beberapa ayat terakhir sebelum kita masuk perjamuan kudus. Lihat, saudara. Apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku kekurangan waktu. Sampai kekurangan waktu loh, saudara. Saya juga kekurangan waktu untuk khotbah pagi ini, saudara. Ya, kalau menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta. Wah, Yefta masuk nih. Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi ada yang memperoleh dan nanti saya tunjukkan ada yang tidak memperoleh, saudaraku. Bantu next. Terus lihat. Tetapi orang-orang lain, lihat saudara ya, dari orang-orang ini, tokoh-tokoh iman ini, perhatikan sungguh-sungguh. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Ingat cerita saya. Gereja di Smyrna, di Turki ya. Polikarpus beberapa waktu yang lalu. Dia sebenarnya mau dibawa lari sama murid-muridnya. Tapi dia tidak mau, saudara. Akhirnya dia itu dibakar hidup-hidup. Gara-gara dia tidak mau menyangkal Yesus. Saudara, kalau untuk urusan sehari-hari engkau kecewa sama Tuhan. Apalagi kalau Anda dihadapkan dengan kamu tolak Yesus, kamu dibakar. Tidak bisa, saudara. Lawang urusan hari-hari aja kita kecewa sama Tuhan. Itu keputusan dan pilihan saudara. Ya, kalau engkau mau jalani imanmu sesuai dengan firman pagi hari ini yang disampaikan, maka engkau akan melihat buah dari ketaatanmu itu, saudara. Bukan fokus mujizatnya, bukan. Next, lihat. Ada pula yang diejek. Ini tokoh iman loh ya. Ini tokoh iman. Didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji. Caranya piye digergaji? Dibunuh dengan pedang. Ya. Menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Terus, ini lihat, coba balik dulu, 38 tadi, mundur dulu. Dunia ini tidak layak bagi mereka, mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah gunung. Next. Jadi jejak di gua-gua itu ditemukan jejak gereja. Mereka dikejar-kejar, jadi mereka dulu sampai ibadah di sana, saudara. Pertanyaan saya gini, apakah mereka tidak punya iman? Kemana Tuhan? Kok Tuhan gak tolong mereka? Apa karena iman mereka lemah, saudaraku? Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tadi saya bilang, ada yang memperoleh, ada yang tidak.
Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita. Kalau Anda baca di Ibrani 12, nanti baca di rumah ayat 1 ya. Saya akan tutup di sini. Di sana berbicara tentang saksi-saksi iman. Jadi mereka tokoh-tokoh iman ini yang telah mendahului kita, saudara. Mereka lah yang menjadi saksi. Dan mereka itu menyemangati kita. Ayo kamu harus kuat. Kamu bisa. Semangat. Dan saya pun mau bilang kepada saudara, ayo semangat. Kita semua sedang alami pergumulan yang sama. Saya sampaikan firman gini, orang tua saya juga sedang sakit. Tidak mudah, saudara. Tetapi saya menangkap apa yang Tuhan kasih. Bahwa iman itu berbicara fokus kita kepada ketaatan. Ayo baca dengan suara keras statement terakhir. Yang keras. 2, 3. Meskipun kesulitan dan penderitaan datang, namun kita tetap teguh berpegang kepada Tuhan Yesus. Itulah iman. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dariku melihat, karena percaya aku melihat. Angkat tangan kita bersama-sama. Aku hidup bukan karena aku melihat. Kau yang menangkap firman Tuhan katakan. Karena iman kepada Anak Allah. Oh, percaya bukan dariku melihat, karena percaya aku melihat. Angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Aku hidup bukan karena aku bilang dari hatimu, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Oh, percaya bukan dariku melihat, karena percaya aku melihat. Karena percaya aku melihat. Karena percaya saya akan berdoa bagi saudara yang mengambil keputusan. Aku mau punya iman yang ori Tuhan. Aku mau punya iman yang benar, angkat tanganmu. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapak, Kau melihat hati yang terbuka, tangan yang terangkat pagi hari ini. Kau melihat iman anak-anak-Mu saat ini. Ketika ada iman yang mulai goncang, ketika ada iman yang tidak benar sesuai dengan firman-Mu, ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengupgrade iman kami. Iman yang benar, iman yang sejati, iman yang tidak tertuju kepada mujizat dan hal-hal materi, tapi iman yang berfokus kepada ketaatan kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada hubungan dengan Tuhan. Bapak, satu persatu Engkau menjamah umat-Mu, baik yang di tempat ini, juga yang di rumah-rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, ubahkan hidup kami Tuhan, agar kami punya iman yang benar, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, dasar iman kami benar, yaitu Yesus dan firman-Nya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah ambil roti dan anggur. Mari persiapkan hati kita. Persiapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus.
Urapa Shikara. Saudara kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari sungguh-sungguh renungkan. Ini saatnya kita introspeksi. Kalau ada hal-hal yang salah, selama ini kita tidak taat, selama ini kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mari bereskan sebelum kita masuk perjamuan kudus. Katakan, ampuni aku Tuhan. Terima perjamuan kudus dengan cara yang berkenan akan mendatangkan berkat dalam kehidupanmu. Angkat tangan, roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Dia telah memberikan nyawanya agar kita diselamatkan. Agar kita boleh tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Panggilan yang begitu mulia Tuhan berikan bagi kita. Jangan keluar dari panggilannya, saudara. Berjanjilah hari ini, komitmenlah hari ini. Engkau harus lebih sungguh-sungguh lagi. Engkau harus lebih tinggi lagi dalam imanmu. Engkau harus lebih cepat lagi ketika engkau bergerak dan mengikuti kehendak Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Katakan amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Berikan tepuk tangan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Sorakan haleluya. Buka hati dan angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, terima berkat Tuhan. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang menjemput kita di angkasa. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati bersama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.